Baik pemirsa, berikutnya kami ajak Anda untuk memantau langsung bagaimana proses evakuasi dan juga pencarian korban di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sudah ada Anggia Eboni di sana. Silakan Anggia Eboni. Ya, Sofian dan pemirsa, proses evakuasi di sini kembali dilanjutkan dan untuk pagi ini sudah kembali membuahkan hasil. Satu jenazah berhasil ditemukan dan sudah dievakuasi ke RSUD Sayang Cianjur untuk diidentifikasi. Jadi kalau kita total dengan hasil pencarian kemarin ada 8 jenazah yang berhasil ditemukan dan dievakuasi. Ditambah dengan hari ini artinya hingga saat ini sudah ada 9 korban warga Kampung Cugenang yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Nah, di belakang saya ini Sofian dan pemirsa tengah berlangsung proses evakuasi yang dilakukan begitu banyak personel tim SAR gabungan termasuk juga relawan, di mana sebagai gambaran bahwa proses evakuasi ini berlangsung di Kampung Cugenang, Desa Cijedil, kawasan permukiman warga, dan untuk lokasi evakuasi secara umum ini terbagi ke dalam 2 sektor. Sektor atau bagian pertama ini adalah wilayah di sebelah kanan dari Jalan Mangunkerta atau wilayah dengan ketinggian yang lebih tinggi sekitar 20 hingga 30 meter ke atas. Dan sektor lainnya yakni adalah bagian yang mengarah ke sungai. Ini lahan kosong yang awalnya bukan merupakan permukiman, jadi hanya lahan yang ditumbuhi pepohonan, ladang warga yang juga terkena imbas dari material longsor. Nah, ini adalah sektor kedua. Ini jauh ke bawah, mungkin sekitar 50 hingga 60 meter ke bawah. Jadi ini ada 2 bagian. Dan untuk metode ataupun cara kerja pencarian hari ini, Sofian dan pemirsa, lebih difokuskan menggunakan alat-alat manual. Untuk di hari-hari awal kami lihat banyak ekskavator yang dioperasikan untuk menyingkirkan material longsoran, tanah yang tertimbun begitu tinggi, begitu tebal. Namun untuk di 2 hari terakhir ini kami lihat tim SAR fokus menggunakan alat seadanya untuk mengevakuasi korban. Jadi setelah tim SAR memetakan titik-titik di wilayah ini yang diduga di titik tersebutlah atau di spot itulah ada tertimbun korban, nantinya tim SAR gabungan akan menggunakan alat seadanya, bisa menggunakan cangkul atau juga dengan tangan kosong dan dibantu dengan aliran air. Jadi nanti juga akan ada air yang disemprotkan ini untuk membantu meluruhkan material tanah, untuk membantu mengurai tanah yang juga sudah melekat dan mengikat tubuh korban. Tadi kami sempat berbincang dengan pihak Basarnas yang melakukan proses evakuasi di sini, menjelaskan berbagai kendala ataupun kondisi yang mereka hadapi. Kami pun juga kemarin turut langsung ikut ke bawah menuju ke area sungai untuk melihat sebenarnya seperti apa kesulitan yang dihadapi oleh tim di sini, dan ternyata memang tidak mudah. Pertama, medannya ini cukup sulit, cukup terjal. Kemudian material longsor yang setiap harinya terus terguyur air hujan membuat kondisi tanah semakin labil. Jadi untuk kita berpijak saja tidak hanya licin tetapi kita juga bisa terjeblos ke dalam material tersebut. Ini juga menjadi salah satu tantangan bagi tim yang melakukan evakuasi di sini. Dan sekalipun nantinya jasad korban sudah berhasil ditemukan titiknya, bahkan sudah berhasil sebagian dipisahkan dari material longsoran, itu juga tidak mudah bagi mereka untuk langsung mengangkut korban. Jadi memang ini tentunya membutuhkan waktu dan tenaga yang begitu banyak dari tim relawan di sini. Nah, saya juga mau gambarkan bahwa dari titik kami mengabarkan ke areal pencarian yang mengarah
di sungai itu jalurnya begitu terjal. Nah, Anda bisa lihat saat ini yang kami tampilkan adalah gambar pantauan udara yang kami punya dari lokasi evakuasi di Kampung Cugenang. Sekali lagi informasi bagi Anda bahwa sebelumnya di kampung ini diinformasikan ada sekitar 39 warga yang tertimbun material longsor, sehingga proses pencarian dilakukan. Ini sudah memasuki hari ke-6, di hari ke-5 kemarin akhirnya membuahkan hasil. 8 korban ditemukan dan ditambah dengan 1 korban pagi tadi, total hingga saat ini sudah ada 9. Di gambar udara ini, Sofyan dan pemirsa, Anda bisa melihat bahwa area pencarian memang begitu luas. Selain luas, juga memiliki kemiringan yang cukup terjal. Apalagi ini untuk sisi yang berada di ketinggian yang jauh lebih rendah, sekitar 50 hingga 60 meter ke bawah ke arah sungai. Itu jalur menuju ke bawahnya begitu terjal. Untuk menuju ke bawah juga perlu bantuan tali. Kurang lebih begitu gambarannya untuk menuju ke bawah. Jadi bisa Anda bayangkan ketika ada jenazah ataupun korban yang akhirnya berhasil ditemukan dan dievakuasi, untuk mengangkutnya membawa ke atas ini juga perlu upaya yang harus dilakukan begitu hati-hati dan kerjasama harus dilakukan oleh begitu banyak personil. Kami kemarin melihat langsung bagaimana proses pengangkutan korban dari arah sungai menuju ke Jalan Mangunkerta ini ke arah atas, kurang lebih sekitar ketinggiannya 60 meter untuk dibawa ke ambulans. Perjuangannya begitu berat dilakukan oleh tim SAR gabungan di sini. Nah, untuk hari ini kondisi cuaca di pagi ini cukup, kalau kami bilang cerah tidak, karena ini mendung juga, tapi kita harap kondisi ini bisa terus berlangsung hingga sore hari agar proses pencarian tidak terhambat, karena nantinya kalau turun hujan maka tak menutup kemungkinan proses evakuasi harus dihentikan sementara. Hal itu terjadi beberapa hari terakhir. Kami sudah memantau sejak hari Rabu, setidaknya setiap hari, setiap siang hari pasti turun hujan hingga sore dan hingga malam hari, dan terpaksa proses pencarian pun harus di stop dulu sementara, kemudian dilanjutkan kembali, atau kalau kita lihat di hari kemarin ini bahkan proses pencarian harus dihentikan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, Sofyan dan pemirsa, selain mengandalkan tim SAR gabungan, para personel di sini menggunakan alat berat, kemudian juga tadi kami bilang menggunakan cangkul, peralatan seadanya. Di sini tim juga menggunakan bantuan anjing pelacak. Jadi sejak kemarin memang cukup banyak anjing pelacak yang diterjunkan untuk membantu memetakan, mencari kira-kira di titik mana ada korban yang tertimbun. Menurut tim SAR gabungan, pihak Basarnas khususnya tadi juga menyebut bahwa proses pencarian ini mereka mengandalkan panca indera, khususnya penciuman, untuk bisa memetakan, mencari kira-kira di mana korban tertimbun. Dan selain itu juga kami lihat ada beberapa warga, khususnya pihak keluarga yang datang untuk memantau, mencari tahu bagaimana proses pencarian berjalan, apakah sudah ada kabar baik, apakah anggota keluarga mereka sudah berhasil ditemukan atau belum. Selain itu, pemirsa, kami gambarkan juga bahwa lokasi evakuasi ini ada di Jalan Mangunkerta. Ini merupakan akses menuju ke sejumlah desa ataupun kampung lainnya di sekitar Kampung Cugenang ini, misalnya menuju ke Desa Sukaraja, kemudian ke Desa Talaga, Desa Mangunkerta,
Kerta, Desa Sarampat, dan ternyata hingga kemarin pun masih cukup banyak warga yang belum mengetahui bahwa akses jalan ini terputus. Jadi mereka hendak masuk dari arah Jalan Raya Cipanas Cianjur untuk masuk ke jalur ini, namun tentunya ini ditutup karena sekali lagi informasi bagi Anda pemirsa, Jalan Mangunkerta ini terisolir total, tidak bisa dilalui karena tertutup timbunan tanah longsor. Ini bisa Anda lihat dari gambar yang kami tampilkan, baik itu dari pantauan udara maupun dari titik kami, betapa tingginya timbunan tanah longsor, betapa tebalnya material tanah longsor menimbun kawasan ini, karena memang sebelum terjadi tanah longsor, titik ini merupakan kawasan permukiman warga. Di sini banyak rumah warga ataupun juga warung berdiri di atas permukaan tanah yang tidak rata. Jadi memiliki kontur, memiliki ketinggian yang berbeda, seperti bayangan ini seperti di lereng, kemudian banyak rumah berdiri di situ. Dan setelah longsor terjadi pun, longsoran juga tidak hanya berhenti di Jalan Mangunkerta ini saja, tetapi terus sampai ke bawah, kurang lebih ke kedalaman 50 hingga 60 meter ke arah sungai. Nah, untuk informasi juga bagi Anda Sofyan dan pemirsa, untuk korban yang pagi tadi berhasil ditemukan dan dievakuasi, ini penemuannya ada di titik yang semakin menjauh dari titik permukiman warga, yakni semakin mendekati ke area sungai. Inilah mengapa proses pencarian tidak hanya fokus dilakukan di kawasan yang lebih tinggi saja, tetapi juga jauh ke bawah sana ke area sungai. Dan kemarin ada 8 korban yang ditemukan, itu juga posisinya juga berbeda-beda, maksud kami titik ditemukannya juga berbeda-beda. Ada yang tertimbun material longsor tidak begitu tebal, ini akhirnya penemuannya di titik yang dangkal. Ada juga yang ditemukan di bawah timbunan tanah sedalam 5 meter. Jadi ini ditemukan dengan bantuan alat berat ekskavator. Ada korban yang ditemukan di kedalaman timbunan longsor hingga 5 meter. Nah, di Jalan Mangunkerta ini, Sofyan dan pemirsa, tepatnya di titik saya mengabarkan, sudah disiagakan 1 buah ambulans. Ini memang selalu disiapkan di sini untuk menanti apabila ada jenazah yang berhasil dievakuasi, nantinya langsung diangkut, dibawa dengan ambulans ini menuju ke RSUD Sayang Cianjur untuk diidentifikasi. Jadi bagi warga Kampung Cugenang yang sekiranya kehilangan anggota keluarga mereka dan mencari anggota keluarga mereka yang hilang, selain datang ke titik ini, bisa juga langsung ke RSUD Sayang untuk mencari informasi mengenai proses identifikasi, karena untuk di titik ini hanya sebatas evakuasi saja, belum dilakukan identifikasi. Nanti semuanya terpusat di RSUD Sayang. Bisa Anda lihat pemirsa di layar Anda. Ini adalah gambar udara yang kami miliki dari proses evakuasi jenazah. Sekali lagi, gambaran dari tim Basarnas gabungan, tim SAR gabungan maksud kami, bahwa proses evakuasi ini memang tidak mudah. Baik itu pemetaannya untuk menemukan titik jenazah ataupun jasad korban tertimbun, maupun juga dengan proses evakuasi itu sendiri, sehingga di sini tim menggunakan bantuan semprotan air dialirkan cukup banyak, cukup deras untuk mengurai, bisa meluruhkan tanah yang sudah mengikat tubuh korban. Kami di sini terus menanti, Sofyan dan pemirsa, sekiranya ada lagi korban yang berhasil ditemukan.
di mana sekali lagi kami informasikan hingga saat ini, hingga siang ini, setidak-tidaknya 9 korban warga Kampung Cugenang sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi. Ini artinya kalau kita mengacu kepada data yang diungkapkan Presiden Jokowi ketika meninjau titik ini, beliau mengatakan ada 39 warga yang tertimbun longsor. Ini artinya masih ada 30 warga lagi yang masih dicari oleh tim SAR gabungan. Nah, kalau kita sedikit bicara soal data, pemirsa, ketika kami datang ke sini, data mengenai jumlah korban yang tertimbun masih simpang siur. Bahkan sebenarnya hingga saat ini pun masih ada perbedaan jumlah yang disebutkan. Sebelumnya pihak SAR menyebut bahwa ada 31 korban yang tertimbun longsor. Kemudian juga warga setempat sempat menyebut ada 36 warga. Dan di hari Rabu kemarin ketika Presiden Joko Widodo meninjau lokasi evakuasi di Kampung Cugenang ini, beliau menyebut ada 39 warga Kampung Cugenang yang tertimbun material longsor dan masih dicari. Di sini tim SAR terus berjibaku, tentunya juga harus memperhatikan keselamatan karena mungkin ini bisa jadi gambaran juga bagi Anda, Sofyan dan pemirsa. Jalan Mangunkerta, tempat kami mengabarkan, ini juga menjadi titik evakuasi. Untuk di bagian sebelah kiri jalan yang bersinggungan langsung dengan lereng begitu terjal. Ya, Ebony. Ini pinggir jalannya begitu sudah banyak yang retak. Ya, Sofyan. Ebony, saya melihat ini dari pantauan udara, nampaknya ada satu korban lagi yang ditemukan. Mungkin belum nyampe ya di atas Anda melaporkan dan sepertinya. Baik. Saya akan coba tanyakan kepada salah satu personel di sini, Bapak. Ada yang ketemu, Pak? Ada. Berapa, Pak? Yang sana satu lagi. Baik. Di sini tim SAR gabungan masih berkoordinasi, masih mendiskusikan hal terkait proses penemuan dan evakuasi. Namun tadi kami sempat bertanya, tim rescue di sini menyebut ada satu korban yang berhasil ditemukan dari titik atas dan satu dari titik bawah, dari dekat sungai. Ini ada 2, tapi kami masih menunggu sekali lagi. Karena di titik kami, ini kami memantau nantinya korban dibawa untuk dimasukkan ke mobil ambulans. Jadi kalau dari titik kami, ini sejauh mata kami bisa memandang, di sini belum ada jenazah yang dibawa mengarah. Namun tadi sudah diinformasikan oleh tim relawan, tim SAR gabungan bahwa ada sedikitnya 2 jenazah yang sudah ditemukan dan artinya, saat ini tengah diupayakan untuk dievakuasi. Ya, Sofyan. Ya, Ebony, ini saya coba membaca situasi gambar yang saat ini ditampilkan di layar kaca, pantauan udara atau drone dari tim yang kita miliki. Sepertinya ini ada satu korban yang ditemukan. Kalau tadi Anda informasi dari petugas tempat ada 2. Tadi Anda menyampaikan ada di titik bawah dan juga titik atas. Sepertinya ini tim kita yang sedang mengendalikan drone sedang mengambil gambar penemuan jenazah dari bawah ya. Dan sepertinya make sure apa yang terdengar lamat-lamat di belakang Anda yang tadinya ambulan masih sepi ini sekarang dibunyikan, mungkin ini ada disiapkan untuk mengangkut jenazah, 2 jenazah ya, yang tadi juga rekan Agung Prasetyo menginformasikan para jenazah yang ditemukan di Kampung Cugenang ini nantinya akan langsung dibawa ke RSUD Sayang begitu. Kemungkinan ini akan bertambah ya dari 9 yang tadi Ebony sampaikan, 9 jenazah yang sudah berhasil ditemukan hingga pagi ini. Ada 2 lagi, artinya ini ada 11 jenazah lagi yang ditemukan. Namun di lokasi Anda, titik Anda mengabarkan ini belum tiba ya jenazah, baik itu yang dievakuasi dari bawah Sofyan ataupun dari atas ya, Ebony ya.
Baik, Sofyan, memang untuk titik dari atas ini belum ada yang nampak menuju ke lokasi kami mengabarkan. Ini lokasi tempat ambulans disiagakan. Ya. Tapi kalau dari titik bawah ini artinya dari arah sungai ya, dari arah area yang kurang lebih ke sana itu sekitar 60 meter ya ke perbedaan elevasinya. Ini nampaknya sudah ada yang di bawah karena di sini tim SAR begitu banyak istilahnya bergandengan tangan untuk tadi juga istilah dari tim SAR di sini estafet. Karena tidak bisa hanya diangkut oleh 1 atau 2 orang saja langsung secara langsung ke atas, tetapi ini harus istilahnya dioper karena medannya begitu terjal, begitu curam. Di sini pun kemarin kami sempat juga ke bawah, mencoba ke bawah, ini juga harus menggunakan bantuan tali. Jadi ini pun juga tanah ataupun pijakannya juga begitu licin, tentu harus begitu hati-hati untuk bisa mengangkut korban yang berhasil ditemukan. Ini yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda saat ini adalah tim SAR gabungan tentunya juga dibantu begitu banyak relawan yang sudah siaga. Mereka berjajar ya kalau Anda bisa lihat di layar kaca Anda. Ini kalau kami pun kemarin pantau mereka ini harus bergandengan cukup kuat untuk bisa menopang dan mengoper memindahkan jasad korban yang berhasil ditemukan nantinya untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur dan kemudian diidentifikasi. Ini sekali lagi sudah ada tanda-tanda jenazah dibawa dari bawah. Kita akan tunggu bagaimana nanti pengangkatannya. Ebony, Ya, Sofyan. adakah 2 titik atau beberapa titik yang berbeda begitu untuk evakuasi jenazah hingga kemudian si jenazah ini dibawa ke mobil ambulans, mengingat mempertimbangkan begitu ya jarak antara titik-titik yang berbeda-beda. Kalau tadi Anda menyebutkan ada 2 ini kemungkinan yang ditemukan, informasi dari petugas sekitar bahwa yang satu dari titik atas, yang satu dari titik sungai begitu. Apakah semua korban yang ditemukan dari semua titik ini, baik itu di bawah ataupun agak di atasnya begitu, dikumpulkan ke satu titik di atas semua atau berbeda-beda titiknya? Sehingga mungkin kalau misalnya saya bisa membayangkan kalau misalnya ini berbeda-beda pengumpulan jenazahnya, titiknya ini mungkin akan sedikit mempermudah para petugas. Apakah seperti itu, Ebony? Baik, saya menangkap pertanyaan dan gambaran bayangan dari Anda, Sofyan. Nah, bisa kami gambarkan juga situasi di sini. Kalau lihat dari proses pencarian sejak kemarin hingga saat ini, untuk titik ambulans bisa mengangkut jenazah ini memang dipusatkan atau difokuskan di satu titik. Ini kembali saya konfirmasi kepada salah satu tim relawan di sini, Bapak. Ini untuk semua jenazah yang ditemukan ambulansnya di titik ini ya, Pak? Iya. Ini artinya nggak ada ambulans yang di standby-kan di atas SDN itu emang aksesnya dari sini semua? Iya, jadi kita konfirmasi setiap ada survivor kita temukan, kita koordinasikan dengan ambulans yang ada, kita manfaatkan. Ambulansnya pasti lewat jalan ini ya? Nggak ada yang dari jalan raya ya, Pak? Nggak ada. Untuk yang di atas itu tentunya sudah ada ambulans tersendiri, kita bagi kerja tim. Gitu. Baik. Siap. Terima kasih Bapak. Nah ini Sofyan dan pemirsa, nampak suasananya saya akan membiarkan Anda dan pemirsa melihat situasi dan juga suara di sini. Baik. Satu jasad kembali berhasil ditemukan dan dievakuasi, pemirsa. Beginilah upaya relawan. Oke, persis yang Anda ceritakan tadi ya, Anda gambarkan tadi memang betapa sulitnya medan yang ada di sana. Dan kita juga tadi melihat bersama-sama bagaimana petugas persis yang Anda sampaikan harus bergandengan tangan dengan kuat dan juga memegang tali dengan sangat erat begitu ya, karena memang sangat dalam sekali kalau Anda tadi menyampaikan 50 hingga 60 meter titik ke bawahnya ya.
Di sisi lain Benar, ini Sofyan. satu bentuk kesyukuran karena satu jenazah sudah ditemukan, sehingga ini satu titik terang bagi keluarga korban yang kehilangan begitu, sehingga mudah-mudahan ini hingga nanti proses identifikasi mudah ditemukan sehingga tidak sulit bagi keluarga korban untuk menemukannya. Ya, betul Sofyan. Di satu sisi ini memang menjadi rasa syukur ataupun lega Ya. bagi para keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka. Karena kalau kemarin kami juga sempat bertemu dengan warga yang kehilangan keluarga mereka hanya berharap agar anggota keluarga mereka ini bisa ditemukan Betul. secepat mungkin, sesegera mungkin, bagaimanapun Ya, apapun kondisinya. kondisinya, Ibu, betul ya. Betul, ini Anda juga kita sama-sama saksikan di layar Sofyan bahwa untuk mengevakuasi satu korban saja ini perlu tenaga ataupun kerja keras dari puluhan tim SAR gabungan. Nah, ini satu jenazah kembali berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSUD Sayang Cianjur. Ini artinya data terkini yang kita punya, Sofyan dan pemirsa, hingga saat ini ada 10 korban. 10 korban di Kampung Cugenang yang sudah berhasil dievakuasi. Karena sebagai gambaran lagi ya Sofyan, Ya. kalaupun tim SAR gabungan di sini sudah berhasil menemukan titiknya atau mungkin sudah berhasil menemukan wujud dari korban yang tertimbun, ini juga untuk mengevakuasinya itu juga perlu waktu lagi. Betul. Yang tidak sebentar. Karena tadi dijelaskan oleh tim SAR gabungan di sini untuk melepaskan ataupun meluruhkan material longsor berupa tanah yang sudah menimbun korban, ini juga tentunya membutuhkan tenaga dan siraman air. Jadi di sini tim SAR fokus menggunakan aliran air Dan perlu yang ini ya, ekstra hati-hati pastinya Ibu nih ya. disiramkan. Betul, Ya, betul Sofyan, ekstra memisahkan hati-hati. jasad Kemarin kami coba dari juga, tanah. betul, Ya, ya. hati-hati untuk korban dan juga hati-hati untuk keselamatan tim sendiri Betul. di sini. Ya. Nah, ini satu alat berat, satu ekskavator kembali diterjunkan ke arah kami mengabarkan kalau kami lihat kemarin ekskavator yang digunakan memang dikurangi Sofyan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kalau kemarin lebih fokus menggunakan cara manual, bisa dengan cangkul, dengan tangan. Nah, ini nampaknya ada satu ekskavator lagi yang kembali dioperasikan, diterjunkan. Kami akan lihat nanti kira-kira ini untuk di titik mana fokusnya pengoperasian ekskavator. Kira-kira untuk membuang material ke bagian sebelah mana. Kita tentunya di sini juga mendoakan tim SAR gabungan bisa bekerja dengan maksimal dan kondisi cuaca mendukung. Karena sekali lagi ya, kalau kita lihat beberapa hari terakhir di siang hari selalu hujan. Ini pun juga walaupun tidak turun hujan, tapi ini juga bukan yang panas terik. Jadi Ya. cukup mendung kalau kami bilang di sini. Ya. Di sini juga bisa dikatakan tim SAR juga berkejaran dengan waktu, karena kalau kita melihat gambaran situasi cuaca siang hingga sore hujan, pastinya itu akan menghambat proses evakuasi. Ebony, kalau kita melihat bersama-sama dan juga seperti apa yang Anda laporkan tadi, di titik yang paling bawah ini kan menuju sungai ya, dan kemungkinan atau tidak menutup kemungkinan ya, para korban ataupun jenazah ini mereka akan turun ke sungai. Dan apakah sungai ini bermuara ke mana begitu sehingga mungkin petugas juga disiapkan, disiagakan di titik muara sungai ini mengalir begitu. Karena logikanya ya, korban ini kalaupun dia masuk ke sungai dari longsoran ke atas ke bawah hingga akhirnya masuk ke sungai, kemungkinan korban ini akan bermuara ke
mengikuti aliran air sungai itu. Apakah seperti itu kondisinya, Ebony? Disiapkan beberapa petugas yang di titik terakhir sungai ini bermuara begitu. Baik, kalau dari pantauan kami, ini sejauh ini tim SAR memang sudah terjun ke bawah, tapi apakah mereka memang menyisiri sungai? Ya. Benar-benar menyisiri sepanjang sungai, ini juga masih perlu kami konfirmasi, Sofyan dan pemirsa. Nanti kami juga pasti akan kembali mengonfirmasi mengenai pemetaan tim SAR, apakah memang menyisiri atau ini baru fokusnya masih di sekitar sungai yang berada di bawah saja. Kami coba akan tanyakan kepada salah satu tim SAR di sini. Bapak sedikit mau tanya aja Pak, kalau itu kan sungai ya Pak, ada petugas yang menyisir sampai ke sungai nggak Pak? Ya, sudah ada. Menyisir sampai sejauh berapa meter Pak? Ya, perkiraan 1 sampai 2 kilometer. 1 sampai 2 kilometer, jadi berjalan menyusuri sungai juga ya Pak ya? Dari Kinen juga, kita dari petugas SAR gabungan juga sudah menyisir juga. Baik. Tapi sejauh ini tidak ada temuan yang hanyut terbawa aliran sungai ya Pak? Sampai ini belum ada temuan sampai saat ini. Baik. Tapi kalau muara sungainya jauh nggak sih Pak? Kalau saya kurang paham kalau untuk ini, karena aliran sungainya kan aliran sungai Cianjur itu panjang juga dari Gunung Gede ini. Baik, terima kasih Bapak. Itu tadi Sofyan, informasi langsung dari salah satu personil Basarnas bahwa memang benar tim SAR gabungan ini tidak hanya memetakan ataupun mencari di areal lahan di bawah saja, tetapi juga menyusuri sungai. Jadi berjalan kaki sepanjang sekitar hingga 2 kilometer untuk melihat kemungkinan apakah ada korban yang terbawa hingga terseret aliran sungai. Sementara itu, Sofyan, kami kembalikan dulu ke Anda. Baik, Anggia Ebony langsung melaporkan dari Kampung Cugenang, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang.